Halo Sobat Tuser, kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel. Sebelum berlanjut ke videonya, kita intro dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel, dan kali ini saya mempunyai device Advan S50K dengan kasus tidak bisa dicas. Bagaimana caranya untuk mengganti si konektor chargernya? Kita saksikan videonya bersama-sama. Tapi sebelum itu kita cek dulu ya. Sebelum kita mengeksekusi, kita cek dulu untuk memastikan bahwa si handphone ini benar-benar tidak bisa dicas. Jika sudah yakin, sudah pasti tidak bisa dicas, kita akan mencobanya untuk menggantinya. Karena ketika saya cek pas baru datang, itu si soket chargernya itu udah mulai nggak udah mulai longgar gitu. Si soketnya itu udah mulai longgar, si plug-innya itu ya, mungkin karena handphonenya mungkin bukan terlalu ya, masih baru mungkin ya kalau S50K ya, mungkin terlalu banyak dicolokin atau dicabut lagi gitu chargernya. Tapi ya kita akan mengganti si plug-in-nya gitu. Karena ini posisinya kan di atas. Posisi si plug-in-nya ini di atas, jadi kita akan bongkar dulu si tutup mesinnya ya. Cover mesinnya mungkin. Kita buka dulu baut-bautnya. Ya biasanya sih kemungkinan besar ini memang si plug-in-nya ini memang harus diganti. Kita lihat dulu ya, ini device-nya. Kita akan bongkar dulu fleksi-fleksinya, kita copot satu persatu. Tapi kita lakukan dengan secara hati-hati ya, takutnya nanti ada yang putus fleksi-fleksinya, ribet, malah jadi bertambah rumit gitu, harus ganti ini ganti itu. Karena memang ini lumayan sih resikonya tinggi, karena ini si posisi plug-in-nya itu di atas gitu. Kan biasanya di bawah gitu. Biasanya jauh dari mesin gitu, dari si mesinnya ini, dari boardnya gitu, board mesinnya. Kalau di komputer itu namanya CPU gitu lah, motherboard, motherboard. Nah, ini dari motherboardnya. Kita lepas dulu ya mesinnya. Lakukan dengan cara hati-hati, takut ada yang masih nempel ya, kayak fleksi-fleksinya atau dari kameranya gitu kan. Kita harus mastiin dulu kalau handphone ini sudah aman ya, kalau misalkan si motherboardnya ini diangkat gitu. Lumayan ribet sih, pengerjaan ini lumayan ribet, soalnya nanti untuk mencopot si plug-in-nya ini kita harus menggunakan blower ya.
mudah-mudahan blowernya lagi nggak ngadat gitu, lagi bagus gitu. Kita coba dulu nanti untuk ngangkat si plug-innya. Itu kita copot ya, ada kabel dari sana itu untuk nyambung ke speaker, ke apa sih namanya, si buzzer. Kita copot dulu kabel di sananya. Kita tunggu untuk memanaskan dulu soldernya. Ini mungkin angelnya terlalu jauh ya teman-teman, tapi nanti untuk next video, untuk tutorial selanjutnya nanti saya akan menempatkan angelnya atau frame-nya yang lebih deket ya, yang lebih jelas itu, biar teman-teman itu bisa lebih jelas lihat prosesnya kayak gimana, terus apa aja yang harus diangkat atau yang harus dicopot apa aja gitu. Ini berhubung minim peralatan, jadi ya gini, sementara gini dulu aja gitu. Tripodnya ini terlalu merangkak. Tapi ya untuk sementara, tapi sebenarnya nanti saya bisa tunjukin gitu sedikit-sedikit gimana prosesnya gitu, nanti saya deketin gimana hasilnya gitu. Karena untuk proses sih sebenarnya sama gitu-gitu aja sih sebenarnya, ya nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Nah itu soketnya ya, yang akan kita copot plug-innya. Kita akan copot si plug-innya. Kita kasih flux dulu ya di area plug-in yang akan kita copot atau yang akan kita angkat. Kita kasih flux dulu. Agar nanti proses pengangkatannya itu lebih mudah gitu. Karena ini lumayan apa ya? Lumayan susah untuk mengangkatnya gitu, untuk angkat si plug-innya ini. Kita simpen dulu ya di ini tempat yang khusus. Nah ini alat yang akan kita gunakan, yaitu blower. Kita tunggu dulu ya sampai suhunya naik. Mudah-mudahan si blowernya lagi nggak ngadat ya. Biasanya ini blowernya emang harus sudah diganti ya, emang udah lama sih. Kita coba dulu untuk menggunakan si blower ini. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala, suhunya bagus, jadi kita bisa ngangkat si plug-innya cepat gitu. Karena kalau si suhunya ini nggak naik atau malahan memang sama sekali nggak naik ya, nggak mau tidak ya, kita ini harus menggunakan solder biasa untuk ngangkatnya. Tapi ini lumayan susah sebenarnya, karena memang harusnya itu menggunakan blower. Ini udah mulai ngaco ya, otomatisnya mungkin udah mulai rusak gitu ya. Mungkin masih tetap gini, tidak mau tidak saya harus ganti ya equipmentnya. Yang satu ini nih yang udah tua, yang lain udah pada diganti, yang ini mungkin
coba tes dulu suhunya. Ini udah mulai nih ngadat. Nah, kita coba ya. Coba panasin. Nah, di sini saya mencoba memanasin si plug-in-nya tanpa saya mengecek suhunya gitu, di angkanya di berapa. Ternyata ini suhunya udah ngedown gitu, nol, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Tidak mau tidak saya harus menggunakan solder biasa ya, meskipun ini prosesnya susah gitu, sebenarnya susah gitu, karena ya rata-rata kalau misalkan ngangkat plugin itu ya harusnya pakai blower gitu, karena ya prosesnya cepat gitu kan, terus memang harus suhu yang tinggi. Ini udah terlepas ya teman-teman ya, kita bersihkan dulu area bekas plug-innya, kita bersihkan dulu bekas soldernya, bekas tinolnya, bekas timahnya. Lalu proses yang berikutnya kita akan mengganti si plug-innya ya. Akan mengganti plug-innya. Nah, ini plug-innya ya teman-teman. Murah ya. Cuman goceng 2. Lumayan, goceng 2 kita bisa dapat uang lumayan lah gitu. Kali ini saya mengerjakannya ya serba manual ya teman-teman, karena si blowernya itu lagi ngadat gitu. Nah, kita potong dulu sedikit ya kaki-kakinya biar lebih gampang untuk nempelinnya gitu, si kaki-kakinya gitu. Biar gak kepanjangan, jadi nanti nggak susah buat nempelinnya. Kita potong dulu pakai gigep atau tang potong ya. Setelah itu kita siapkan timah sama solder, terus kita sebelum kita tempelin si plug-innya, kita solder dulu di luar area ya teman-teman. Kita kasih dulu flux, setelah itu kita solder, kita kasih timah sedikit ya di kaki-kakinya, biar nanti ketika kita pasang ke si motherboardnya itu lebih gampang gitu, nggak terlalu sulit gitu untuk nempelinya. Kita tinggal solder aja gitu, paling nambah timahnya sedikit-sedikit lah gitu. Kita kotolin sedikit ya ke flux soldernya biar lebih cepat nempelannya. Nah, kita lihat dulu ya menggunakan loop. Jika dirasa sudah aman, kita coba untuk kita tempel ke motherboardnya. Kita pas-pasin dulu ya kaki-kakinya
agar nanti tidak terjadi kesalahan. Sudah nempel ternyata posisinya nggak pas, nanti kita bongkar lagi malah jadi kerja 2 kali gitu. Jadi mending kita ukur dulu, kita pas-pasin dulu posisinya. Nah, setelah pas, dirasa pas, kita langsung solder saja. Solder. Lumayan ya, lumayan susah untuk nyoldernya, susah nempel. Apalagi kalau misalkan tadi kita nggak dikasih dulu si pluginnya, nggak dikasih dulu T0 di bawah tadi, itu makin susah gitu nempelnya. Kita percepat ya, cepat sedikit saja. Proses soldernya. Kita tempel lagi pluginnya. Karena kita itu jangan asal ya, apalagi kalau handphone Cina kayak gini ya, kayak Advan kayak gini. Soalnya kalau misalkan si solderannya nggak terlalu kuat, itu nanti bisa balik lagi si usernya. Kebanyakan sih kayak gitu kalau misalkan kita asal-asalan aja gitu, asal nempel aja, itu dijamin gitu pasti balik lagi si usernya. Makanya pengerjaan ini harus bener-bener harus bener-bener rapi ya sih gitu ya. Yang paling itu kita nyoldernya itu harus kuat gitu, biar si usernya itu nggak balik lagi gitu. Karena kita kan capek 2 kali, kita nyolder lagi, bongkar lagi, nyolder lagi gitu, kayak gitu. Kalau misalkan si basic soldernya emang udah kuat gitu, jadi kita udah yakin gitu ini nggak bakalan balik lagi gitu. Setelah prosesnya selesai, kita lihat dulu. Sudah dirasa sudah selesai, kita pasang motherboardnya atau mesinnya ini ke frame-nya. Kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi flexinya, masukkan baterainya, kita coba tes apakah ngisi. Belum ada tanda-tanda ya teman-teman, tapi kita coba, kita tunggu, barangkali habis ya baterainya. Nah iya, tadi kita lumayan lama ya nunggu karena baterainya habis gitu, tapi setelah ngisi ternyata naik ya, normal, ngecas kembali, tidak ada masalah, alhamdulillah. Tadi saja solder atau blowernya ya yang bermasalah. Nah mungkin segitu dulu video dari saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Salam tuser dadakan, mantap.